Pertumbuhan adalah proses pertambahan biomasa atau ukuran, berat, volume, atau jumlah yang sifatnya tetap, dapat diukur, dan dapat dinyatakan dalam angka, grafik, dan lain sebagainya. Pertumbuhan bersifat irreversibel, tidak dapat kembali ke kondisi semula. Jadi, pertumbuhan merupakan suatu konsep kuantitatif yang berkaitan dengan pertambahan massa suatu organisme. Perkembangan merupakan proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan atau kedewasaan makhluk hidup yang bersifat reversibel. Pada perkembangan terjadi proses perubahan secara berurutan dari spesialisasi, diferensiasi sel, histogenesis atau pembentukan jaringan, organogenesis atau pembentukan organ, dan gametogenesis atau pembentukan sel-sel kelamin. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran. Nah, kita akan membahas tentang proses pertumbuhan tanaman. Yuk kita belajar bersama-sama. Sebelumnya, mari kita sama-sama mengetahui apa saja yang diperlukan untuk menanam tanaman. Menanam tanaman, kita membutuhkan tanah sebagai media. Selanjutnya, benih sebagai bakal tanaman. Untuk tumbuh, benih membutuhkan air. Selain membutuhkan air, benih juga membutuhkan sinar matahari. Tanaman akan tumbuh menjadi tanaman muda dan akan berbunga jika sudah dewasa. Beginilah contoh proses pertumbuhan tanaman. Yang pertama, tanaman berasal dari benih yang ditanam. Selanjutnya, benih yang ditanam akan tumbuh akar. Selanjutnya, tanaman akan tumbuh menjadi kecambah. Terdapat dua tipe perkecambahan pada tanaman. Yang pertama yaitu tipe perkecambahan epigel, ditandai dengan terangkatnya keping kotiledon ke atas permukaan tanah. Hal ini terjadi karena daerah hipokotil lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan daerah epikotil. Tipe perkecambahan epigel banyak ditemukan pada tumbuhan dikotil seperti kacang kedelai dan kacang tanah. Yang kedua yaitu tipe perkecambahan hipogeal yang ditandai dengan tidak terangkatnya keping kotiledon ke atas permukaan tanah, melainkan tetap di dalam tanah. Hal ini terjadi karena daerah hipokotil lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan daerah epikotil. Kecambah terus mengalami pertumbuhan menjadi tanaman muda. Tanaman muda terus tumbuh menjadi tanaman dewasa. Kemudian tanaman dewasa terus tumbuh hingga berbunga. Nah, itulah proses pertumbuhan tanaman yang telah kita pelajari. Sekian pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulan yang dapat kita dapatkan pada pelajaran kali ini, jadi pertumbuhan tanaman itu terjadi jika ada pertambahan massa pada tumbuhan tersebut yang sifatnya itu dapat diukur atau bersifat irreversibel, yang tidak dapat kembali ke bentuk yang semula. Sedangkan perkembangan itu terjadi jika tanaman mengalami pendewasaan yang ditandai dengan tanaman yang berbunga.